Selamat pagi, Romo, Suster, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mari kita awali pagi hari ini dengan mendengarkan Injil Tuhan yang sebelumnya kita dahului dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur atas hari baru ini dan memohon belas kasih-Mu dalam setiap perenungan kami. Semoga Engkau membuka hati kami, agar Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar menerima sabda-Mu yang memimpin kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang penuh berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan. Injil Lukas pada hari ini berbicara mengenai 3 hal utama. Hal yang pertama adalah carilah tanda yang benar. Yesus mengatakan bahwa generasi saat itu mencari banyak sekali tanda-tanda ajaib sebagai bukti bahwa Yesus adalah benar-benar putra Allah. Mereka menginginkan Yesus mengadakan berbagai macam mujizat yang luar biasa untuk mengkonfirmasi bahwa Dia itu adalah anak Allah. Namun, Yesus memperingatkan mereka bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka terima adalah tanda seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tetapi dalam perjalanannya, Nabi Yunus ini dimakan oleh seekor ikan paus dan baru 3 hari setelahnya beliau dilepaskan. Ini menjadi tanda bahwa pesan dari Nabi Yunus adalah pesan sesungguhnya dari Allah. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Anak Manusia yang akan menjadi tanda bagi generasi tersebut, sama seperti Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe. Pesan ini mengajarkan pada kita bahwa kita harus sering mencari tanda yang benar dalam iman kita. Kita jangan hanya berharap ada pengalaman atau mujizat yang ajaib dalam hidup kita sebagai bukti iman kita. Tetapi yang paling penting dalam iman adalah percaya pada firman dalam kasih Allah. Tanda yang sejati adalah kehidupan yang mengikuti seperti ajaran Kristus sendiri. Hal yang utama kedua adalah ketidakpercayaan dan penghakiman.
Yesus menggambarkan bahwa ratu dari selatan yang jauh-jauh dari ujung bumi selatan, beliau datang untuk menghadap dan mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Ini menunjukkan bahwa generasi pada saat itu kurang percaya pada tanda-tanda ajaib yang ada di dalam diri Yesus. Sama seperti orang Niniwe, mereka pada awalnya tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, tetapi pada akhirnya mereka bertobat ketika Nabi Yunus memberikan peringatan. Ratu Selatan dan Nabi Yunus, mereka digambarkan akan bangkit dalam penghakiman dan menghukum generasi saat itu. Karena orang-orang pada zaman itu justru hidup bersama dengan Yesus, di mana mereka diberikan akses yang lebih untuk dekat dengan Allah. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka dan keengganan mereka untuk bertobat, maka generasi yang hidup bersama dengan Yesus tersebut justru menjadi dasar untuk penghakiman mereka. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh mengabaikan kesempatan untuk bertobat dan mengikuti Yesus. Hal utama yang ketiga adalah pesan keselamatan melalui pertobatan. Dalam akhir tas tersebut, Yesus memberikan kepada kita mengenai pertobatan orang-orang Niniwe, di mana Yesus menekankan pada hal itu. Mereka, orang-orang Niniwe, mendengarkan pesan dari Nabi Yunus untuk bertobat dari perbuatan jahat mereka. Pertobatan tersebut menyelamatkan mereka dari hukuman Allah yang seharusnya. Pertobatan mereka inilah yang menjadi tanda sejati. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dalam hidup kita. Pertobatan adalah proses perubahan hati dan hidup kita yang membawa kita menjadi dekat kepada Allah. Ini adalah tanda sejati dari iman hidup kita. Dalam menghadapi penghakiman nanti, pertobatanlah adalah jalan terbaik untuk meraih kasih dan pengampunan dari Allah. Secara garis besar, dalam renungan hari ini, marilah kita mencari tanda yang benar dalam iman kita, yaitu tanda pertobatan dan kehidupan yang mengikuti ajaran Kristus. Mari kita hindari ketidakpercayaan dan ingatlah bahwa kita memiliki lebih dari yang diberikan pada generasi masa lalu dalam diri Yesus Kristus. Dan terutama, mari kita selalu siap untuk bertobat dan meraih kasih pengampunan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga renungan ini membawa berkat dan inspirasi dalam hidup kita. Marilah kita terus tumbuh dalam iman dan kasih Kristus. Terima kasih, berkah dalam. Salam Sayensia et Laborem.